Dia yakin kalau dia ini bukannya menyandung batu, tapi menyandung sesuatu yang cukup besar. Akhirnya si Hamid ini menoleh lagi ke belakang, dan tiba-tiba Hamid ini melihat ada sosok berwarna putih sedang melintang di jalan yang baru saja dia lewati tersebut. Jadi dia melihat sebuah sosok seperti pocong atau sesuatu yang dikafani. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Ari. Sebuah kisah horor atau pengalaman mistis kali ini saya dapatkan dari seseorang bernama Mbak Fania Dewi. Beliau sekarang berusia 26 tahun dan tinggal di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Jadi Mbak Fania ini menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh bapaknya. Sesuatu yang terjadi di awal-awal tahun 90-an. Dan memang beberapa wilayah atau terutama perkampungan ketika tahun 90 atau 80-an itu belum banyak yang mendapatkan aliran listrik. Jadi suasana kampung ketika malam hari itu rata-rata memang sepi. Jarangnya kendaraan, tak ada penerangan, dan juga tak banyaknya kayak hiburan seperti alat-alat elektronik seperti sekarang. Suasana selalu lebih mencekam ketika malam hari. Bapak dari Mbak Fania ini bernama Pak Hamid. Kisah ini beliau alami ketika masih bujang atau sebelum menikah. Pada waktu itu Hamid ini memiliki keluarga yang berada di sebuah kampung. Dan di satu rumah ini Hamid ini tinggal bersama 6 saudaranya dan 2 orang tuanya. 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Hamid ini merupakan anak kedua. Jadi ketika masih bujang, si Hamid ini tidak memiliki kamar. Jadi dia itu ketika di rumah malam hari sering tidur di sebuah kursi yang terbuat dari kayu. Dan mungkin karena keadaan itu, si Hamid ini lebih sering tidur di musola. Dan di tempatnya si Hamid ini hanya ada sebuah musola, dan musola ini berada di perbatasan antara 2 desa. Sedangkan rumahnya si Hamid jarak untuk ke musola itu hampir 1 kilometer. Hamid ini memang berbeda dengan beberapa teman atau saudaranya. Jadi sejak kecil dia ini lebih senang berkumpul di musola untuk mencari ilmu agama. Apalagi beberapa tahun terakhir musola itu kedatangan seorang laki-laki. Beliau ini berasal dari kota yang kemudian diangkat sebagai PNS atau seorang guru lah, tepatnya guru agama di sebuah sekolah dasar di tempat itu. Dan setiap malam si lelaki ini kemudian mengajar ngaji dan berbagi ilmu agama di musola itu. Hamid semakin tertarik untuk belajar dengan orang tersebut. Nah, pada suatu hari, tepatnya di sore hari, setelah selesai dia membantu pekerjaan orang tuanya yang merupakan seorang petani, dia ini berangkat menuju ke musola. Biasanya si Hamid ini bersama seorang temannya, tepatnya tetangganya. Tapi waktu itu dia ini berangkat sendiri karena temannya tersebut ada urusan keluarga. Dia berjalan menuju ke musola tersebut. Nah, sesampainya di musola, si Hamid ini langsung dengan kebiasaan menyapu musola tersebut dan mengepel terasnya. Dan itu dia lakukan sebelum sholat maghrib berlangsung. Setelah sholat maghrib, di sana itu biasanya mengaji untuk anak-anak kecil. Dan setelah selesai sholat isya, baru dilanjutkan belajar mengaji anak-anak muda dan dewasa, termasuk si Hamid ini. Tapi pada waktu itu sekitar jam 10 malam, beberapa orang yang ada di musola tersebut pulang. Hanya ada si Hamid dan gurunya ini. Nah, gurunya ini kemudian menawarkan
kepada si Hamid, "Mit, kamu nginep saja di rumah bapak. Orang di musola nggak ada temannya, masa kamu nginap sendirian?" Akhirnya si Hamid ini menolak dengan halus. "Nggak usah pak, saya pulang saja, nggak apa-apa." "Oh ya sudah kalau begitu." Ketika Hamid ini baru saja beranjak dari musola, bermaksud pulang, dia ini kemudian sempat berhenti dan berpikir, karena mengingat sebuah kejadian. Jadi, kemarin siang, ada salah seorang tetangganya, si Hamid ini, namanya Pak Bejo. Beliau ini sudah cukup tua. Pak Bejo ini meninggal karena sakit beberapa hari. Nah, Pak Bejo ini termasuk salah seorang lelaki yang ditakuti di kampung itu. Orangnya ini terkenal temperamental dan suka marah-marah dan sedikit angkuh lah. Apalagi dengan anak-anak muda. Karena awal masalahnya, Pak Bejo ini memiliki sebuah kebun salak. Nah, kebun salak ini jenis salak pondo yang merupakan buah yang termasuk mewah lah pada waktu itu. Belum banyak seperti sekarang. Dan kebun salak ini sering dicuri oleh anak-anak muda di kampung tersebut. Tapi Hamid ini tidak termasuk dari pemuda yang suka mencuri salaknya Pak Bejo ini. Ada sebuah kejadian. Pada suatu hari ada dua orang temannya si Hamid ini. Mereka ini nekat masuk ke kebun salaknya Pak Bejo. Dan waktu itu mungkin karena apes mereka ini kepergok. Salah seorang dari mereka ini berlari menerobos pagar yang terbuat dari batang-batang salak yang penuh duri. Dan yang satunya ini tertangkap oleh Pak Bejo. Nah, waktu itu Pak Bejo ini langsung mengikat si anak tadi. Bahkan mulutnya ini sampai disumpal dengan kain supaya tidak bisa berteriak. Dan anak yang satunya yang lolos ini kemudian khawatir dengan temannya itu. Akhirnya dia ini bilang kepada orang tuanya si anak tadi. Dan mendengar kejadian itu, orang tuanya itu langsung menuju ke rumah Pak Bejo. Bermaksud untuk meminta maaf dan tanya tentang keberadaan anaknya itu tadi. Waktu ditanyai, Pak Bejo ini cuma jawab santai. "Anakmu aku ikat di dalam kebun supaya dia ini jerah, nggak suka nyuri salak lagi. Kalau kamu mau melepaskan ya kamu lepaskan sendiri sana, kamu cari di dalam kebun itu." Nah, akhirnya si anak tadi pun dilepaskan. Dan semenjak itu hampir semua pemuda di sana itu terkesan takut dengan Pak Bejo ini. Nah, Hamid yang kebetulan sering lewat rumahnya Pak Bejo ini pernah dia ini melihat Pak Bejo yang kebiasaan kalau sore hari beliau ini kadang duduk di sebuah kursi di terasnya, kadang berdiri tepat di pagar luar rumahnya. Waktu itu Hamid ini menyapa dengan sopan kepada Pak Bejo, "Mari Pak." Tapi waktu itu Pak Bejo tak menjawab sepatah kata apapun, justru hanya memandang si Hamid. Nah, semenjak itu si Hamid ini juga memiliki perasaan jengkel kepada Pak Bejo. Dan ketika mendengar Pak Bejo ini meninggal, biasanya anak-anak muda itu mereka ini melayat atau takziah. Bahkan sebagian mereka ini ikut menggali kubur di sana. Tapi entah waktu itu kebanyakan pemuda ini tidak mau melayat. Mungkin karena mereka ini jengkel dengan sosok Pak Bejo ini selama itu. Nah, waktu itu si Hamid ini tiba-tiba ada perasaan takut ketika memang dia harus lewat di depan rumahnya Pak Bejo ketika dia pulang. Apalagi waktu itu malam hari dan dia ini sendiri. Dan di sore harinya memang baru saja gerimis. Jadi suasana waktu itu mencekam. Kondisi kampung tanpa penerangan. Hanya ada beberapa lampu penerangan terbuat dari lampu petromak lah waktu itu. Dan itu rata-rata berada di dalam rumah. Jadi otomatis jalanan itu sangat sepi dan gelap. Ketika baru berjalan beberapa ratus meter, Hamid ini berpapasan dengan seorang lelaki. Waktu itu si lelaki ini tanya kepada si Hamid, "Loh, Mit, tumben kok kamu pulang? Biasanya kan kamu nginep di musola." "Oh iya Pak, saya pulang saja soalnya di musola sepi, semuanya pada pulang."
Oh ya sudah, hati-hati loh Mit. Loh, maksudnya apa Pak? Kamu kan nanti lewat depan rumahnya Pak Bejo. Ya hati-hati saja. Siapa tahu nanti kamu ketemu orangnya. Nah, waktu itu Hamid hanya tersenyum tipis. Di pikirannya ada agak sedikit jengkel dengan orang tersebut. Karena si Hamid ini dari awal itu sudah takut. Ditambahi dengan perkataan orang tadi. Akhirnya si Hamid berjalan pelan di jalanan tengah kampung yang waktu itu hanya terbuat dari tatanan batu yang disusun. Belum ada jalan aspal di kampungnya waktu itu. Ketika hampir mendekati rumahnya Pak Bejo, si Hamid ini masih melihat kalau teras rumahnya Pak Bejo ini masih terang. Jadi ada sebuah lampu petromak yang berada di teras rumahnya tersebut. Ada sedikit perasaan lega. Jadi dia tak terlalu takut karena ada cahaya di sana. Sebelum rumah Pak Bejo ini ada sebuah rumah. Yang rumahnya ini kosong sudah cukup lama karena keluarga pemilik rumah ini mereka pindah ke kota untuk bekerja di sana. Dan di depan rumahnya ini ada sebuah pohon cengkeh yang cukup besar. Ketika si Hamid ini dekat dengan rumah tersebut, dia ini kemudian mendengar suara berisik dari pohon cengkeh tersebut. Nah, Hamid ini kemudian menoleh. Dia ini melihat kalau dahan pohon cengkeh yang paling bawah itu dia ini bergetar. Sedangkan dahan-dahan yang lainnya itu tidak. Hamid ini yakin waktu itu tidak ada angin sama sekali. Dia terus memperhatikan pohon tersebut. Jadi pohon atau dahannya ini seperti ada yang memegang, kemudian menggoyang-goyangkannya, tapi tidak ada siapapun di tempat itu. Kemudian Hamid ini merasa semakin takut karena tiba-tiba lampu petromak yang ada di teras rumahnya Pak Bejo ini kemudian mati. Otomatis tempat itu semakin gelap. Nah, Hamid ini kemudian spontan berlari. Dan ketika berlari tepat di depan rumahnya Pak Bejo ini, Hamid kemudian seperti menyandung sesuatu yang besar. Dan otomatis dia terjungkal ke depan. Untuk menahan kepalanya supaya tidak terbentur batu, Hamid ini menahan dengan tangan sebelah kanannya. Dan waktu itu tangannya si Hamid ini menatap sebuah batu yang sedikit runcing sehingga mengalami luka dan berdarah. Hamid ini kemudian berdiri walaupun dia menahan sakit di bagian tangan dan dengkulnya karena terkena goresan batu. Sempat Hamid ini mengusap dan melihat darah yang berasal dari tangan kanan. Ketika Hamid ini berhasil berdiri, dia penasaran apa yang menyandungnya tadi, karena dia yakin kalau dia ini bukannya menyandung batu tapi menyandung sesuatu yang cukup besar. Akhirnya si Hamid ini menoleh lagi ke belakang dan tiba-tiba Hamid ini melihat ada sosok berwarna putih sedang melintang di jalan yang baru saja dia lewati tersebut. Jadi dia melihat sebuah sosok seperti pocong atau sesuatu yang dikafani. Nah, Hamid ini kemudian sedikit mundur karena melihat sosok tersebut. Dan ketika Hamid ini sudah agak menjauh, sosok tadi kemudian berbalik memandang ke arah si Hamid. Waktu itu dia ini yakin kalau itu sosok pocong walaupun wajahnya ini tidak jelas. Tapi Hamid ini sempat mengira kalau itu sosok Pak Bejo karena ukuran dari sosok yang berkain kafan ini cukup tinggi, seperti postur dari almarhum Pak Bejo yang memang orangnya itu tinggi besar. Dan karena si Hamid ini ketakutan, walaupun waktu itu dia sebenarnya ingin berteriak minta tolong, tapi dia menahannya karena tidak berani mengganggu warga yang sedang tidur di malam itu. Si Hamid ini kemudian lari tanpa menoleh lagi ke arah belakang. Ketika sudah mendekat sampai rumah, si Hamid ini kemudian memelankan langkah kakinya karena dia ini takut mengganggu orang tuanya atau saudara-saudaranya yang sudah tidur.
dia berjalan menuju ke rumahnya. Tepat di depan rumahnya, si Hamid ini kemudian mengetuk pintu dengan pelan. Tak beberapa lama, ibunya ini kemudian membukakan pintu tersebut. Ibunya ini kemudian bertanya kepada si Hamid, "Loh Le, kok tumben kamu pulang? Biasanya kan kamu nginep musola." "Nggih Bu, tadi anak-anak pada pulang semua. Jadi saya langsung pulang saja daripada nginep di musola sendirian." Nah, sesampainya dia bilang tersebut kepada ibunya, Hamid ini langsung tiduran di kursi yang biasa dia buat tidur. Tak beberapa lama ibunya ini keluar sambil membawakan teh hangat untuk si Hamid. Waktu itu Hamid ini kemudian bercerita kepada ibunya tentang sebuah kejadian yang dia alami tadi. Jadi dia ini terjatuh karena menyandung sesuatu yang dia anggap itu sosok pocong, dan itu terjadi tepat di rumah almarhum Pak Bejo. Dan waktu itu juga si Hamid ini kemudian menunjukkan bekas luka di tangan dan di kakinya. Jadi ibunya kemudian percaya apa yang diceritakan oleh si Hamid, karena si Hamid ini anaknya jujur dan pendiam, berbeda dengan beberapa saudaranya. Akhirnya ibunya pun membersihkan luka si Hamid sambil bilang kepada si Hamid, "Makanya Le, kamu ini gak usah ada pikiran takut dengan sesuatu. Mungkin tadi sebelumnya kamu itu mikir aneh-aneh karena kemarin Pak Bejo ini meninggal. Dan ibu ini tahu kalau Pak Bejo ini orangnya semasa hidup itu suka marah-marah, apalagi sama anak-anak muda seusia. Mungkin karena kamu ketakutan, jadi kamu ketemu dengan hal-hal seperti itu." Dan Hamid pun mengakui kalau sebenarnya dia sempat ragu mau pulang dari musola tadi, apalagi ada orang yang sempat mengingatkan kalau hati-hati di depan rumah Pak Bejo, walaupun dia ini sadar orang tadi itu hanya bercanda, tapi mungkin karena ketakutan jadi si Bejo sampai bertemu dengan sosok tersebut. Dan ibunya pun menyambungi kalau sebenarnya itu bukan hantunya Pak Bejo, mungkin itu jin yang menyerupai sosok beliau, karena dia ini melihat ada manusia yang mau lewat dalam keadaan takut, dan jin itu menggoda dengan kejadian tersebut. Jadi kamu gak usah takut. Besok kalau sholat, kamu berdoa, kirim Al-Fatihah ke almarhum Pak Bejo supaya beliau ini tambah tenang di alam kubur sana. Dan semenjak kejadian itu, si Hamid ini sampai 1 minggu lebih tidak nginap atau tidak pergi ke musola. Dia ini memilih sholat di rumahnya. Dan pada suatu hari, gurunya yang biasa mengajar si Hamid di musola tersebut, beliau ini sampai mengunjungi ke rumahnya karena beberapa hari sudah tidak melihat si Hamid. Waktu itu beliau ini bertanya, "Loh Mid, kamu kenapa? Tak kira sakit, kok nggak lihat beberapa hari ke musola?" Tapi Hamid tidak menceritakan apapun tentang yang dia alami ketika perjalanan pulang dari musola di malam itu. Hamid hanya bercerita kalau dia awalnya agak sedikit nggak enak badan. Kemudian dia ini memutuskan untuk sholat di rumah saja. Tapi setelah beberapa minggu, Hamid ini kembali ke musola. Dan dia ini selalu mengajak teman-temannya, atau kadang 2 orang dan paling minim itu 1 orang. Dan ketika sendiri, Hamid memilih untuk sholat di rumah saja. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh Pak Hamid, ayah dari Mbak Fania Dewi, yang kisah ini terjadi tahun tepatnya itu beliau lupa, tapi sekitar tahun 90-an. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga ada sedikit pembelajaran dari kisah ini supaya kita tidak takut dengan hal-hal yang bersifat di bayangan kita itu menyeramkan, karena sesuatu itu bisa saja terjadi ketika kita mengalami sebuah ketakutan yang berlebih. Terima kasih buat semuanya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya meminta maaf. Dan untuk Mbak Fania, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.